azima ya, kebohongan yang sangat nyolok ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Qaw itu ada guncangan qaw. Qaw ada sifat qal berguncang dia qaw. Wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Mau ada tafkhimnya itu kalau mati sebelumnya berbaris di atas. Mau harus kasihkan mustahak. Mustahak itu arti kemestian. Yang dikatakan tajwid adalah ikhraju kulla harfin ma'a i'ta haqqahu wa mustahaqqahu, mengeluarkan setiap huruf yang kita lafazkan ketika membaca Al-Quran itu sembari. Ma'a artinya sembari. Sembari memberikan hak huruf. Apa hak huruf? Hak huruf itu apa? Sifat yang mesti terbawa. Sifat huruf itu ada, dia punya sifat. Tidak cuma mengeluarkan sembarang keluar aja. Keluar, memang bisa keluar. Ra tadi kan, Maryam itu ra keluar dia. Tapi apa sifatnya? Takrir, bergetar dia, Allah. Kemudian kemestiannya tebal, mustahaknya tebal. Kalau dia baris atas, dhammah ditebalkan dia, Allah. Itu baru tajwid, mengeluarkan setiap huruf, memberikan hak huruf dan kemestian huruf. Mustahak artinya sifat yang kadang-kadang berubah-ubah dia. Kalau ada tanda panjang, tidak ada tanda panjang, pendek aja. Itu kemestian namanya. Kalau nun sukun bertemu zal, ikhfa. Kalau bertemu alif, izhar. Ya, bertemu ya, idgham bi gunnah. Bertemu lam, idgham bi la gunnah. Kan berubah-ubah kan? Itu namanya kemestian. Sifat huruf yaitu hak huruf itu adanya sifat yang tidak pernah berubah. Kalau mustahak sifat yang berubah di suatu ketika. Kalau ada huruf mat panjang dia, kalau nggak ada huruf mat pendek dia. Ya, paham itu ya? Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Jangan bisa kata mulut aja nanti ditanya nggak tahu. Nah ini bahaya nih. Siapa gurunya tuh? Itu yang berjenggot itu yang sering sholat sini. Jenggotnya panjang. Ya, ternyata muridnya nggak panjang. Nggak panjang ilmunya. Kalau bisa murid itu ilmunya kan panjang, dalam. Rasyikh. Tahu tuh rasyikh itu? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min 'indi rabbina. Kalau orang ilmunya mendalam, dia percaya dia. Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Mutasyabihat ini jarang orang yang tahu nih. Al halal bayyin wal haramu bayyin. Wa bainahuma wa bainihima ya. Bainihima ma huma wa bainihima umurun mustabihat.
Di antara hal haram itu ada urusan, ada persoalan, ada permasalahan yang mustabihat. Tahu tuh mustabihat? Bainahuma, enggak bainahima. Bainahuma. Oke. Di antara persoalan halal dan haram apa hukum di situ? Hah? Nah, enggak mendalam ilmu antum kan? Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram namanya subuhat, mustabihat. Mustabihat sesuatu yang punya ganda-ganda, nggak jelas dia. Dibilang halal haram, dibilang halal haram, dibilang haram tapi halal, dibilang halal tapi haram. Apa contohnya? Antum dengar tak? Perkara subuhat tuh panjang kajinya, makanya antum harus banyak berilmu lah. Kalau kita buta dengan syariat Islam, nanti ditanya oleh Allah, madinuka, dalam kubur nanti ya. Ada berapa pertanyaan di kubur, Bung? Pertanyaan di kuburan itu berapa? Iya. Gak banyak-banyak, gak sampai 100, gak sampai 50, gak sampai 25, gak sampai 10 loh. Berapa? Apa aja yang 5 itu kalau ya? Masya Allah. Masa sampai pertanyaan kubur aja gak tahu? Mentang-mentang lama lagi masuk kubur ya? 3 nyong. Man rabbuk. Apa arti man rabbuka? Man itu siapa? Man nabiuka. Apa artinya man? Siapa nabimu? Dari mana kita tahu tuh nabi itu? Di mana? Kemarin kan belajar dah. Gimana tuh? Bicara panjang lebar tentang nabi di mana kita buku? Di mana kitabnya? Masya Allah. Panjang lebar bicara tentang nabi di sirah. Ada sirah kan? Sirah Nabawiyah ada. Abi punya kitab itu enggak? Rahikul Maktum itu, Ar-Rahikul Maktum. Ada kan? Mubarak Furi, orang India, Syekh Al-Mubarak Furi itu juara 1 lomba mengarang singkat padat dia, enggak bertele-tele, dinilai oleh apa itu? Kerajaan Saudi yang mengadakan perlombaan itu menjatuhkan penilaian kepada Syekh siapa namanya, Muhammad Al-Mubarak Furi ya? Ya Muhammad. Jadi Saifur Rahman. Saifur Rahman. Safiur Rahman yang benar. Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India ya. Itu ada kalau tidak salah sama Abiantum ada kalau salah. Pak Zainil pun ada. Itu yang paling apa itu? Bestseller. Tahu bestseller? Apa bestseller Lid? Bestseller itu kualitas terbaik. Hah? Kualitas terbaik. High quality yang kualitas terbaik. High. Kalau bestseller? Yang banyak lakunya. Laris manis, bak kacang goreng. Itu bestseller namanya. Makanya banyak belajar, banyak cari tahu, baca kamus, baca ini dan itu. Apa tujuan Nabi? Nabi apa yang disuruh dulu oleh Jibril ketika menerima wahyu? Membaca. Tujuannya apa? Bukan bekerja disuruhnya kan, kerja-kerja kan, baca-baca kan? Baca 3 kali baca. Bukan kerja. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa artinya? Nah, antum sebagai muslim harus tahu bahasa Arab. Kenapa antum malah belajar bahasa Arab? Sebagai muslim wajib bahasa Arab. Kenapa? Orang Cina kecil pernah ngomong. Ada di YouTube nampak sama mi. Ada seorang anak bocil kan? Bocah cilik, lebih bocah dari antum. Mungkin kelas 3 4 SD mungkin. Kurang lagi. 3 atau 2.
Apa pertanyaan sama dia? Cina, Buddha. Sebenarnya agama Cina mayoritas Buddha. Tapi mungkin dia mualaf atau Allah alam lah. Apa dia bilang ketika ditanya? Dia belajar bahasa Arab di rumahnya dengan seorang guru. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Apa jawabannya? Karena Muslim. Betul. Karena Muslim. Jago antum ya. Anak pondok mintanya enggak tahu dia. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena kita Muslim. Muslim kitab sucinya berbahasa Arab, harus tahu lah. Untuk paham, untuk mengerti, untuk duduk, ya duduk pahamnya nggak liar, nggak semrawut. Itu dengan bahasa Arab memahami Quran, hadis, Quran dan Sunnah. Allah bahasanya bahasa Arab, ya bahasa Arab bahasa yang paling indah, yang paling kaya dengan kosakata, dengan perubahan-perubahan. Satu fiil aja bisa berubah-ubah. Fi'il madhi aja 14 kan? 9 ya. Tasrif 9, tasrif 14. Belum lagi mazidnya lagi, mujarad lagi. Mazid 1 huruf, mazid 2 huruf, mazid 3 huruf, macam-macam. Kemudian ar-rubai, enggak sulasi aja dah. Rubai pun ada. Kata-kata yang disusun dengan 4 huruf. Kalau mujarad 3 huruf, sulasi mujarad, sulasi mazid, ar-rubai lagi. Wah, banyak ini. Nahwu saraf lagi. Ya. Kita ulang ya. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima. Nan azim apa nan azimah? Tanwin bertemu ain. Kemudian apa namanya mat kayak ini nih? Aziman, qalilan. Ujung-ujungnya baris atas semua nih. Yaqinan dua-dua baris atas. Hakiman, syahidan, kasiran, aliman, aziman. Mat arid disukun? No. Mat'i wat, bukan arid itu. Mat'i wat, mat yang ujungnya baris 2 di atas. Ketika wakaf berapa panjangnya? Berapa panjangnya ini? 1A, 1 alif. Nggak belajar mat lagi? Di sekolah nggak ada belajar tajwid? Ada, kok nggak tahu? Bagaimanakan baris 2 itu? Dihabiskan dua-duanya barisnya atau satu aja dibuang? Satu dibuang. Kalau baris 2 domah gimana? 1 apa 2? Kalau kebetulan misalnya domahnya 2 atau kasrahnya 2, kasratain, domatain 2 baris. Kalau domah dan kasrah baris depan dan baris bawah, kalau 2 bagaimana cara mewakafkannya? Hah? Bilangin 1. Kok ragunya? Dua-duanya lah. Kecuali kalau baris 2. Kalau baris 2 1 cuma dibuang. Jangan dibuang dua-duanya. 1 dihilangkan, 1 dibaca. Makanya dibaca buhtanan azima. Tidak boleh aziman, tidak boleh azim, ya. Itu namanya mat'iwa. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Coba ulang lagi. Antum tidak ada kemestian. Kemestian itu artinya mustahak, mesti tipis. Kalau kita roknya baris bawah tipis, terkik, itu kemestiannya.
Bikufrihim wa qawlihim ala mau itu tebal. Kalau kufri tipis ya. Bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Iri. Yang penting ada nampak tipisnya. Jangan sama aja. Apalagi Maryam salah. Maryam tebal. Tafkhim namanya itu mustahak mesti. Mustahak huruf. Ulang lagi wa bikufrihim. Lanjutkan wa qawlihim. No. Malahum la haula wala quwwata illa billah. Ya, malahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhanni wa ma zalamu wa ma qatalu. Malahum bihi min ilmin illa liyuqin. Ainnya sedikit lagi. Ain. Allah, wanya agak tebal dia, berongga dia, terangkat lisannya, isti'la sifatnya. Ya. Hah? Ulang, boleh? Baik. Qatalna. Itu yang betul. Qatalna al-Masih Isa bin Maryam. Qaulihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Baik. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Naam. Naam. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhanni wa ma qataluhu yaqina. Baik. Bal rafa'ahu Allah ya. 2 atau 3? 2 aja. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadi Muhammadin wasyirah wa fadilah wa maqam mahmud al-wa'ta. Dengar ya sedikit ya, biar kami baca dan tirukan. Dari meniru awalnya, berawal dari meniru. Nabi juga meniru kok. Nabi buta hurufnya. Meniru bagaimana bacaan Jibril lah, itulah yang ditiru, itu yang dibaca, itu yang diajarkan. Turunnya ayatnya kan kepada Nabi yang buta huruf. Mana dalil Nabi buta huruf? Masih ingat antum? Surah apa itu? Buta huruf. Nabi itu buta huruf, nggak pandai tulis baca deh. Bahkan kaumnya cuman satu-satu yang pandai, lebihnya nggak bisa. Buta huruf.
nggak bisa tulis dan tidak bisa baca. Mana dalilnya? Surat Jumu'ah. Banyak yang lupa. Apa bunyinya? Ayat 2 ya? 2 apa 3? Hah? Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya. Apa bunyinya, Lid? Wallazi ba'atsa fil ummiyyin lah. Yatslu alaihim ayatihi. Ada yang kurang kayaknya. Coba ente apa? Huwallazi, ini tanda bahwa Nabi itu buta huruf itu. Bukan pandai Nabi, tapi kok pelajarannya tinggi ya. Profesor doktor kagum dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Padahal Nabi itu seorang yang buta huruf. Surat Al-Jumu'ah, surat yang keberapa ini? Al-Jumu'ah. Setelah surat As-Saff. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Betul kan? Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Ummi itu artinya orang tak pandai tulis membaca tak bisa. Makanya ketika malaikat Jibril menyuruh baca Iqra, apa jawab Nabi? Di mana itu? Di mana turunnya ayat pertama itu? Surat Al-Alaq, Iqra itu di mana? Di gua Hira. Disuruh baca, apa kata Nabi? Iqra ya Muhammad, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Terus diapakan lagi? Dilemaskan, apa namanya? Lemas, dicekek, di mana? Dia apa namanya? Diginikan apa namanya? Sehingga sesak napas, dipangku, di apa gini namanya? Dipeluk. Kalau dicekek nggak mungkin ya, Nabi masa dicekek ya. Dipeluk dengan sekuatnya sehingga Nabi sesak napas, kemudian dilepas. Kemudian apa lagi? Suruh lagi Iqra. Dijawab lagi dengan yang sama tadi, dengan jawaban yang pertama. Nabi Qori, nama Nabi Qori. Itu hikmahnya tahu ente itu? Hah? Apa hikmahnya kok digitukan kali? Padahal nggak tahu, nggak bisa baca, tapi disuruh lagi. Apa itu? Hikmahnya apa? Supaya kewajiban membaca itu tidak hilang, tidak ada toleransi. Harus pandai baca, sekalipun tidak pandai baca, harus membaca. Bagaimana yang bisa baca tidak mau baca? Gimana dia? Nengok-nengok HP, game aja dia, game baca tidak ada. Kena apa dia? Kena ayat itu kan? Al-Alaq kan? Untung aja ada malaikat Jibril guru antum. Coba malaikat Jibril dipeluk sampai lemas, sampai demam 1 bulan, menggigil. Ya, rasa-rasa bersalah besar, rasa-rasa kayaknya nggak kuat dia. Aman tuh ya. Jadi nggak sembarang nih, ini syariat Allah nih. Sekarang aja kita main aman. Nanti dikubur ditanya itu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, ya. Makanya harus ma'rifatuddin al-islami bil adillah. Kamu mengenal Islam dengan dalil, bukan dengan dengkul. Sudah dipelajari Islam dengan dalil. Dengan takwa-takwa uak mungkin enggak, dengan zon-zon, prasangka, praduga, rasa-rasa, kira-kira. Nggak bisa itu. Kira-kira itu tidak menambah untuk memperkuat argumen, ya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya praduga, prasangka itu, sangka-sangkaan itu
tidak bermanfaat untuk objektif, untuk keilmuan yang pasti, itu enggak. Ilmu yang pasti itu dengan ilmu juga, tidak bisa dengan kira-kira. Di mana arah ke Dumai kemana ya? Oh, kira-kira di sini, kayak gitu bisa. Kira-kira arah ini lurus, nanti belok ke sini, terus belok lagi ke kiri terus, bukan ke kanan ya. Harusnya kan kemari. Ini kira-kira sini. Oh, kira-kira di situ mungkin arah selatan ya, atau arah barat, atau arah utara. Nggak bisa kira-kira. Dumai itu satu ya tujuannya. Sini itu jalannya ke sana, bukan baru ke sana. Nggak bisa main kira-kira. Rumahmu di mana? Kira-kira rumah saya di jalan. Kira-kira mana bisa kira-kira? Alamat itu jelas. Begitu juga dalil ke surga. Jalan ke surga itu harus jelas juga. Jalan ke rumahnya nggak bisa kira-kira. Mana rumahmu, Pal? Kira-kira di sini arahnya. Nggak bisa. Nomor sekian. Kira-kira di jalan ini lewat kiri. Main kira-kira. Nggak bisa, Bung ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah jadi ya. Enggak apa-apa lah. Demi paham dengan agama ya. Artinya enggak? Jalan ke Serugo aja enggak bisa main kira-kira. Jalan ke rumah orang. Kira-kira kemari kok. Dikira-kira mungkin kemari arahnya.